Pernah kebayang nggak gimana rasanya sendirian melawan seluruh dunia? Nah, ini adalah kisah tentang seorang pria yang melakukan persis seperti itu. Namanya Ibrahim, yang juga dikenal sebagai Abraham. Perjalanannya ini bukan cerita biasa. Ini adalah sebuah epik tentang keyakinan, keberanian, dan sebuah warisan yang gaungnya itu masih kita rasakan sampai detik ini, terutama dalam tradisi Islam. Oke, untuk benar-benar ngerti ceritanya, kita harus mulai dari sini. Dari julukan yang luar biasa ini. Dalam Al-Quran, Ibrahim disebut Khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Coba deh, kita renungkan sejenak. Ini bukan gelar biasa loh. Ini menggambarkan sebuah hubungan yang dalam banget, sangat personal. Sebuah kedekatan yang jadi fondasi dari semua cerita hebat yang bakal kita bedah. Dan gelar beliau ini nggak cuma satu. Ada Khalilullah, sang kekasih Tuhan. Lalu ada Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena ya dari keturunan beliaulah lahir para utusan-utusan besar. Dan mungkin yang paling kuat maknanya, ummah, yang artinya sebuah bangsa utuh dalam diri satu orang. Kok bisa? Ya karena di zamannya, di dunianya, cuma dia sendirian yang berdiri teguh memegang kebenaran. Sekarang, yuk kita coba time travel sebentar. Mundur sekitar 4.000 tahun yang lalu, ke daerah Babilonia, yang sekarang kita kenal sebagai Irak. Ini bukan peradaban sembarangan loh, ini peradaban yang maju. Tapi, ada tapinya, secara spiritual, mereka itu tenggelam dalam penyembahan berhala-berhala buatan tangan dan benda-benda langit. Dan disinilah dramanya dimulai. Misi Ibrahim itu bukan menantang orang asing di jalan. Ujian pertamanya justru datang dari orang terdekatnya, dari dalam rumahnya sendiri. Ayahnya, yang notabene adalah seorang maestro pembuat berhala. Bayangin deh, beban psikologisnya harus menentang semua orang yang kamu kenal dan cintai. Jadi, gimana cara Ibrahim memulai misinya? Apa dengan pedang? Atau paksaan? Sama sekali bukan. Senjatanya jauh lebih tajam, yaitu logika. Dia tidak langsung menyerang atau menyalahkan, tapi justru mengajak mereka untuk berpikir bareng. Mempertanyakan hal-hal yang selama ini mereka anggap sudah pasti benar. Ini adalah pertanyaan yang diajukan Ibrahim langsung ke ayahnya. Pertanyaannya sederhana banget kan, sangat mendasar, tapi jelek banget. Pertanyaan ini langsung menelanjangi kebenaran yang nggak bisa dibantah di balik pesannya. Buat apa menyembah sesuatu yang jelas-jelas nggak berdaya? Nah, ini metode dakwah yang jenius banget. Ibrahim nggak langsung bilang, kalian salah. Nggak, dia malah seolah-olah ikutin alur pikir kaumnya. Dia lihat bintang, wah apa ini Tuhanku? Tapi kok tenggelam? Oke, coba bulan deh. Tenggelam juga. Aha, matahari. Ini pasti Tuhanku kan, paling besar. Tapi ternyata tenggelam juga. Poinnya, dia nunjukin kalau semua yang bisa hilang dan fana itu yang nggak layak jadi Tuhan. Pasti ada satu pencipta yang abadi di balik semua ini. Tapi, gimana kalau logika aja nggak cukup? Ibrahim mengambil langkah yang sangat dramatis. Dia melakukan sebuah aksi fisik yang dirancang buat memaksa kaumnya menghadapi kenyataan pahit. Dia sengaja menciptakan sebuah tempat kejadian perkara yang bakal bikin mereka mempertanyakan segalanya. Dan inilah momen puncaknya. Cuma dengan satu kalimat cerdas ini, Ibrahim ngejebak mereka semua. Mereka dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Kalau mereka bilang si patung besar yang melakukannya, ya aneh. Tapi kalau mereka bilang, nggak mungkin, itu artinya mereka mengakui kalau Tuhan-Tuhan mereka selama ini cuma patung bisu yang nggak bisa apa-apa. Sebuah skakmat yang sempurna. Tentu saja, kaumnya marah besar. Orang kalau sudah kalah argumen dan dipermalukan, biasanya apa yang terjadi? Akal sehat mereka hilang, gantinya kekerasan. Mereka memutuskan untuk memberikan hukuman terberat yang bisa mereka bayangkan saat itu. Perhatikan deh kontras yang luar biasa ini. Di satu sisi, ada teriakan amarah seluruh komunitas yang bersatu padu mau menghancurkannya. Bakar dia! Di sisi lain, cuma ada satu perintah tunggal dari Tuhan. Ini adalah pertarungan antara kekuatan seluruh dunia melawan kekuatan Sang Pencipta. Bayangin, di detik-detik sebelum dilempar ke api yang berkobar, yang keluar dari mulutnya bukanlah teriakan ketakutan, tapi sebuah pernyataan iman yang absolut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Keyakinannya udah final, nggak bisa digoyahkan lagi. Dan sebagai balasannya, terjadilah mujizat. Api itu menjadi dingin, dan dia pun selamat. Setelah selamat dari api, apa ceritanya selesai? Oh tentu tidak. Justru ini adalah awal dari babak baru. Ibrahim berhijrah ke negeri lain, dan di sanalah takdirnya yang lebih besar lagi mulai terungkap. Takdir yang akan membentuk sejarah keagamaan dunia untuk selamanya. Nah, disinilah kita bisa lihat dengan jelas kenapa beliau dijuluki Abul Anbiya.
Dari putranya Ismail akan lahir Nabi Muhammad. Lalu dari putranya yang satu lagi, Ishak, lahirlah garis keturunan para nabi Bani Israel yang kita hormati dalam Yudaisme, Kristen, dan Islam. Ada Yakub, Yusuf, Musa, sampai Isa. Luar biasa kan? Semua jalur kenabian besar itu muaranya kembali ke satu orang, Ibrahim. Oke, sekarang kita tarik ceritanya ke zaman kita, ke dunia modern. Karena ini yang menakjubkan. Tindakan, ujian, dan perjuangan yang dialami Ibrahim dan keluarganya ribuan tahun lalu ternyata menjadi dasar dari ritual yang dilakukan oleh miliaran orang sampai hari ini. Ritual-ritual inti dalam Islam itu bukan sekedar aturan yang muncul dari ruang hampa. Mereka itu seperti reka ulang dari drama kehidupan Ibrahim. Saat jutaan orang tawaf, mereka itu mengelilingi Ka'bah, bangunan yang ia dirikan dengan tangannya sendiri. Saat mereka sa'i, berlari kecil, mereka seolah merasakan kepanikan dan harapan istrinya, Hajar, saat mencari air. Dan setiap tahun saat kita berkurban, kita mengenang puncak kepatuhan Ibrahim. Warisannya itu benar-benar hidup dalam setiap gerakan. 69. Angka ini kelihatannya sederhana ya. Tapi ini adalah jumlah berapa kali nama Ibrahim disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Ini bukan sekedar angka, tapi sebuah penegasan betapa sentral dan pentingnya kisah beliau sebagai teladan iman bagi seluruh umat manusia. Jadi, mari kita akhiri dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan. Kisah Ibrahim adalah bukti abadi bahwa keyakinan satu orang saja yang berani berdiri sendirian untuk kebenaran ternyata bisa menciptakan gema yang melintasi ribuan tahun dan mengubah dunia selamanya. Terima kasih telah menyimak.